Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, komen dan subscribe dan aktifkan lonceng kuning agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Malam itu, Rahma dan Bramantya sama-sama gelisah di kamar masing-masing. Mereka tak bisa melupakan pelukan tadi. Rahma tak pernah seintim itu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Sementara Bramantya tak bisa melupakan kenyamanan yang Rahma berikan. Rahma menatap connecting door, pintu yang menyambungkan kamarnya dan kamar kerja Bramantya. Sebelah hatinya berharap Bramantya membuka pintu tersebut. Sebelah lainnya menginginkan hal sebaliknya. Ia takut. Bramantya beranjak dari tempat tidurnya dan melangkah perlahan menuju connecting door. Tangannya dengan ragu bergerak hendak membuka pintu tersebut. Namun, ia tiba-tiba teringat janjinya kepada Rahma, bahwa ia takkan menyentuh Rahma jika istrinya itu tak ingin. Tadi Rahma tidak membalas pelukannya, namun tak menolak saat tangannya digenggam. Bramantya sungguh tak bisa menerka, Rahma ingin atau tidak ingin disentuh. Dengan kegelisahan yang telah begitu memuncak, Bramantya kembali ke peraduannya. Ia memang jatuh cinta kepada Rahma, tapi selama ia tak tahu bagaimana perasaan Rahma kepadanya, ia tak akan bertindak kurang ajar. Bramantya tidak tahu, di peraduannya, Rahma memandangi connecting door tersebut hingga perlahan matanya menutup karena kantuk, dan saat ia terbangun di waktu subuh, Rahma merasakan kekecewaan, seakan dirinya tak diinginkan. Selepas sarapan, Bramantya berangkat kerja bersama Rahma yang hendak ke kampus. Di mobil, mereka memilih diam, sibuk dengan perasaan masing-masing. Saat menurunkan Rahma di kampus, Bramantya dengan lirih berpesan, "Hati-hati, ya, nanti kalau mau ke apotek. Naik taksi aja, ada uangnya." Rahma mengangguk pelan, "Ada." Bramantya berusaha tersenyum karena ia justru merasa Rahma kini kembali kaku seperti dulu. Pria berbadan tegap tersebut menyesali pelukannya kemarin. Namun nasi sudah menjadi bubur. Ia tak bisa memutar waktu. Bramantya mengangguk tak kalah kakunya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Rahma terdiam memandang mobil Bramantya berlalu, hingga tak tampak lagi, barulah ia berbalik dan masuk ke gedung perkuliahan. Di atas tempat tidur di ruang rawatnya di rumah sakit, Teguh memandangi chat di grup semnya. Tak ada balasan atau ucapan lekas sembuh dari Rahma. Apakah Rahma benar-benar sudah tak memedulikannya lagi? Tiba-tiba masuk telepon dari Tisa yang sedang menuju rumah Teguh dengan mobilnya. "Ada apa, Sa?" sapa Teguh dengan nada suara yang seakan berkata, "Menerima telepon dari kamu adalah hal terakhir yang kuinginkan dalam hidupku. Nggak ada apa-apa, hanya mau kasih tahu aja, aku OTW ke rumah kamu." "Ngapain?" Teguh terbelalak. "Aku masih di rumah sakit." "Aku tahu, aku hanya mau jemput ibu kamu. Kami mau barengan ke rumah sakit. Ibu bisa berangkat sendiri, kok." Teguh terdengar semakin gusar. "Kalau bisa barengan, kenapa harus sendiri-sendiri? Udah, jangan banyak protes, oke? Bye." Tisa sudah mematikan sambungan. Teguh kesal dan memilih memejamkan mata. Terserah, jika nanti Tisa dan ibunya datang, ia takkan memedulikan mereka. Entah sudah berapa lama Teguh terpejam dengan tubuh membelakangi pintu, namun ia dapat mendengar suara pintu ruang rawatnya dibuka. Di ruangan kelas 1 yang menyediakan 2 tempat tidur ini hanya ada 1 pasien, yaitu dirinya. Ia yakin, yang datang adalah Tisa dan ibunya. Ia mendengar langkah perlahan memasuki ruangan, dan terdengarlah suara itu. "Kak!" Mata Teguh refleks terbuka, membelelak heran. Ia segera berbalik, dan di sanalah, di hadapannya,
berdiri sang belahan hati, sang tumpuan asa, sang pemilik cinta. Rahma teguh menoleh ke pintu yang masih terbuka di belakang Rahma. Kamu sendiri. Sejujurnya, ia sempat khawatir Rahma datang bersama Bramantia meskipun tadi langkah kaki yang ia dengar hanya milik satu orang. Rahma mengangguk. Kak Teguh lagi tidur, ya. Maaf aku mengganggu. Enggak, kok. Aku enggak tidur. Rahma tak berani menatap mata Teguh. Ia tak ingin tenggelam lagi di sana. Ia sudah berhasil keluar, bukan? Rahma mengalihkan kekikukan dan keheningan di antara mereka dengan meletakkan sekantung jeruk yang ia bawa di meja sebelah Teguh. Mudah-mudahan Kak Teguh suka jeruk yang aku bawa. Jeruk Medan. Teguh tersenyum pedih. Kamu masih ingat jeruk kesukaan aku? Rahma berusaha tersenyum juga. Kalau aku lupa, tandanya aku amnesia, Kak. Kayak sinetron aja. Canda Rahma tak terdengar lucu di telinga Teguh karena sembilu tajam yang masih menancap di hatinya kembali terasa sakit. Tiba-tiba, maaf, Rahma. Sejujurnya, Rahma tak ingin mengorek luka sayatan di hatinya. Tapi naif jika ia berpikir, Teguh tak akan membukanya. Bahkan mungkin jangan-jangan ia datang menjenguk Teguh bukan karena peduli tapi karena ia masih menyimpan kecewa kepada Teguh. Biarlah kalau semua harus terbongkar hari ini di sini, entah bagaimanapun hasilnya. Apalagi Bramantia pun belum menyentuhnya. Bahkan saat Rahma berharap Bramantia mendatanginya, connecting door itu tak kunjung terbuka. Mungkin itu juga sebabnya kakinya tiba-tiba melangkah ke ruangan ini. Mungkin ada jawaban yang butuh ia cari. Rahma, panggil Teguh pelan. Ya, maaf. Ya, aku sadar, perpisahan mereka bukan perpisahan biasa, terlalu menyakitkan karena masih ada cinta. Terlalu menyakitkan karena aku begitu rendah. Seorang pengecut yang tak berani bicara apa adanya dengan dalih tak ingin mempermalukan kamu dan keluarga kamu, sehingga nekat meminta orang lain menggantikan posisi aku. Mata Rahma berkaca-kaca. Adegan demi adegan malam pengajian dan hari pernikahannya tergambar di rongga kepalanya dengan sangat mendetail. Aku pikir, aku bisa hidup tanpa kamu, Rahma. Maaf, maksudku, kalau kamu misalkan kemudian menerima Pak Bramantia sebagai suami kamu. Dan aku sadar, aku juga terlalu angkuh, karena jujur, aku sempat berpikir kamu akan memahami kondisiku dan akan menunggu aku, dan menolak Pak Bramantia. Kali ini air mata Rahma jatuh. Yang ia ingat adalah pelukan Bramantia semalam. Kenapa itu yang justru ia ingat? Hatinya kesal. Rahma, kamu hanya menikah pura-pura dengan Pak Bramantia, kan? Jujur sama aku, Rahma. Kamu masih ingin kembali sama aku, kan? Dan kali ini yang Rahma ingat adalah connecting door yang terus tertutup hingga subuh. Apakah itu pertanda bahwa ia memang harus menunggu Teguh dan suatu saat kembali merajut asa bersama cinta pertamanya itu? Jawab dengan jujur, Rahma. Kalau iya, aku akan memperjuangkan cinta kita. Rahma beranikan diri menatap Teguh. Bola mata mereka seakan berbicara. Teguh dengan penuh harap, Rahma entah dengan apa, Teguh tak dapat menerka. Ia seperti masih melihat cinta di sana, tapi sejujurnya, ia mulai tak yakin. Kak, sejujurnya, aku... Belum sempat Rahma menjawab, Teguh melihat ibunya sudah berdiri di pintu sambil berseru dengan mulut tajamnya. Oh, ada mantannya Teguh di sini. Jreng. Rahma segera memalingkan wajah dan menghapus air matanya sebelum menoleh ke Tutik dan dengan sopan salim, mencium tangan perempuan yang sudah menghancurkan cita-citanya menikah dengan lelaki pujaan hatinya. Sesaat Rahma dan Tutik saling berpandangan. Melihat tatapan sopan Rahma,
Tutik memalingkan wajah. Sementara Teguh hanya bisa memandangi mereka berdua dengan mata yang tak dapat Rahma tebak. Sepertinya, lagi-lagi Teguh kesulitan memilih siapa yang harus ia bela. Rahma tidak heran, toh dia kini bukan siapa-siapa Teguh lagi. Sambil mengusahakan senyum setulus mungkin, Rahma berpamitan. "Kak Teguh, Ibu, saya pamit. Semoga Kak Teguh lekas sembuh dan Ibu sehat selalu." Rahma mengeluarkan vitamin dan beberapa produk suplemen kesehatan. "Aku kesini hanya mau antar ini, Kak. Suami aku, Mas Bram, tadi titip salam dan minta maaf nggak bisa ikut menjenguk Kak Teguh. Mari, Ibu, saya permisi. Assalamualaikum." Rahma melangkah keluar ruang rawat Teguh. Langkahnya tegap, pasti, penuh keyakinan. Seyakin hatinya bahwa ia telah menentukan pilihan. Tutik mencibir kesal. "Mau nyombong aja ke sini." "Ibu," tegur Teguh. "Apa? Kamu nggak sadar?" Dari penampilannya, Rahma sudah berubah. Dia mau menunjukkan bahwa dia sudah kaya raya jadi istri ketiga pengusaha itu. "Sok bawain vitamin dan suplemen." "Cih, Bu." Tutik buang muka, tak mau meladeni Teguh saking emosinya. Teguh terdiam. Rahma masih sederhana seperti dulu, tapi harus ia akui, Rahma tampak lebih terawat. Mungkin karena ia tak harus naik turun angkot seperti dulu atau membonceng ojek, bahkan membonceng motor Teguh, yang kadang mereka harus menerjang hujan atau kabut asap kendaraan. Namun, tadi Rahma ingin mengatakan sesuatu sebelum ibu datang. Seakan ia ingin memintaku menunggu. Tapi kenapa dia bawa-bawa nama Pak Bram? "Tunggu." Rahma memanggilnya Mas Bram. Sambil berusaha keras menahan air matanya agar tidak jatuh ke pipi, Rahma buru-buru melangkah menjauhi pintu ruang rawat Teguh. Hingga selepas beberapa langkah, ia berpapasan dengan Tisa. Langkah Rahma terhenti, pun langkah Tisa. Mereka berhadapan. Hati Rahma bergejolak, tak nyaman. Dan hal itu, oleh Tisa, terlihat di rona wajah pesaingnya tersebut. Tisa segera menguasai diri dan pura-pura santai, seakan dia tak cemburu, padahal darahnya mendidih. Mungkin api yang menyala di tungku hatinya lebih besar dibandingkan Rahma. "Hai, Rahma." Abis jenguk Teguh. "Tenang aja, ada gue." Dan Teguh baik-baik aja, kok. Dia ditangani dokter-dokter terbaik di sini. Biasa, pasien titipan ortu gue. Kebetulan mereka ada saham di sini. Alhamdulillah kalau gitu. Aku duluan." Rahma tak sanggup berkata-kata lebih banyak dari itu, khawatir air matanya menetes tak terbendung lagi. Tisa tersenyum. "Oke, hati-hati." Namun setelah Rahma tak lagi melihat ke arahnya, Tisa menatap dengan wajah dibakar cemburu. "Rahma, lo serakah karena masih menginginkan Teguh. Bukannya lo udah bahagia dengan suami kaya raya lo itu?" Persis saat Rahma tiba di lobi rumah sakit, sebuah taksi berhenti menurunkan penumpang. Rahma buru-buru mengambil alih taksi tersebut. Dan belum sampai taksi itu keluar dari halaman rumah sakit, air mata Rahma sudah tumpah. Pengemudinya, yang seorang perempuan, menyodorkan kotak tisu ke belakang. "Terima kasih," jawab Rahma lirih. Sang pengemudi hanya tersenyum dan mengangguk, tak mengatakan apapun, tak bertanya. Rahma lega, ia bukan tipe orang yang bisa bercerita kepada orang yang tak dikenal meskipun orang tersebut sangat baik. Ia hanya ingin menangis. Tangisan yang mungkin sudah sejak tadi tumpah andai pertahanan dirinya tidak sekuat itu. Nada Tutik saat berkata, "Oh, ada mantannya Teguh di sini," terasa begitu mengiris-iris hatinya. Dan ucapan Tisa, "Tenang aja, ada gue," seakan hendak mendorongnya menjauh dari sisi Teguh.
Ingin ia mengatakan kepada mereka berdua bahwa kedatangannya menjenguk Teguh sebenarnya karena ia memang hendak meminta Teguh melupakannya. Kata-kata yang tidak tega ia ucapkan kepada lelaki berwajah pucat tadi, lelaki yang dulu pernah ia gadang-gadang sebagai pendampingnya hingga masa tua. Namun kini ia menyesal karena tidak mengatakan kepada Teguh bahwa ia sudah tidak mengharapkan bisa kembali dengan Teguh lagi. Ia memilih Bramantya. Ia tak ragu lagi. Tutik masih kesal karena Rahma berani-beraninya datang menjenguk Teguh. Namun ia harus menghalau kekesalannya karena tiba-tiba tadi dokter yang menangani Teguh memanggilnya ke ruang praktik. "Ada apa ya, Dok? Apa anak saya sudah boleh pulang?" Kelihatannya dia sudah membaik. Sang dokter menyunggingkan senyuman sedih, seakan ada kata maaf terpancar dari matanya. Perasaan Tutik mulai tidak enak namun ia memilih diam. Dokter tersebut mengeluarkan hasil cek lengkap kesehatan Teguh seperti permintaan Tisa dan menyodorkannya kepada Tutik. Tak memahami apa isi pemaparan dan hasil USG di hadapannya, Tutik hanya bisa mengerutkan kening, lalu menatap dokter tersebut. "Anak saya baik-baik saja kan, Dok?" Dokter tersebut menggeleng. "Maaf, Ibu. Hasil pemeriksaan anak Ibu cukup mengkhawatirkan." Dek, Tutik terbelalak. Terlebih saat dokter tersebut menjelaskan dengan detail, air mata Tutik tumpah ruah tak terbendung. Ia menggeleng dan terus saja berkata, Enggak mungkin, Dok, enggak mungkin. Ibu tenang dulu, masih ada pemeriksaan lain untuk menegakkan diagnosa. Bisa saja ini salah." Dokter berusaha menenangkan Tutik. "Ini pasti salah. Dalam perjalanan, di taksi, Rahma mengirimkan pesan kepada Bramantya. "Rahma, Mas, maaf. Aku baru saja melakukan tindakan yang mungkin di mata Mas sebuah kesalahan." "Bramantya, maksud kamu?" "Rahma, setelah kuliah, aku nggak langsung ke apotek. Barusan aku jenguk Teguh di rumah sakit. Maaf, Mas, aku nggak izin dulu sama Mas." Di ruangannya, Bramantya terenya. Ia cemburu, mungkin marah. Lalu masuk lagi pesan dari Rahma. "Rahma, aku mau telepon, boleh?" "Bramantya, maaf, aku lagi sibuk. Nanti aja." "Ya, aku yang telepon." Tubuh Rahma lemas. Ia yakin Mas Bram marah. Tapi jika ia tak cerita, hatinya pun tak tenang. Mungkin ia bodoh karena cerita, tapi ia sudah memilih Mas Bram dan suaminya itu harus tahu bahwa di hatinya sudah tak ada Teguh lagi. Namun, kini ia menyesal telah mengatakannya lewat pesan seperti itu. Menyadari hal itu, sontak dadanya sesak dan matanya berkaca-kaca. Tutik terisak tak bisa berhenti di ruangan dokter. Masih terus saja berbisik tak percaya, "Nggak mungkin." Dokter dan suster berusaha menenangkannya tapi Tutik malah geleng-geleng dan buru-buru berdiri, lalu menatap dokter dengan pandangan penuh amarah. "Saya akan cari dokter yang lebih pengalaman dari kamu. Kamu hanya dokter muda yang sok tahu." "Astagfirullahaladzim," pekik suster pelan, tak percaya Tutik berkata seperti itu. Dokter tersebut memberi kode kepada suster agar tenang, lalu sambil tersenyum kalem seakan sangat memahami perasaan Tutik, ia menyarankan, "Iya, Bu, sebaiknya memang Ibu cari second opinion sekaligus lanjutkan pemeriksaannya." "Iya." Tanpa menjawab, Tutik bergegas pergi dari sana. Dokter dan suster saling pandang,
Lalu si suster melirik kesal ke arah Tutik yang sedetik kemudian sudah menghilang di balik pintu. Tutik bergegas kembali ke ruangan Teguh setelah sebelumnya di depan pintu ia menghapus air mata. Teguh tidak boleh tahu diagnosa dokter muda tadi karena aku yakin dia salah. Teguh menoleh ke arah Tutik yang masuk dan langsung mendekat ke arahnya dan menggenggam tangannya. "Apa kata dokter, Bu?" Katanya, "Kondisi kamu bagus. Tapi pemeriksaannya harus dilanjutkan." Tutik menoleh ke arah Tisa. Kata dokter, "Lebih baik pindah ke rumah sakit yang lebih lengkap." "Ke rumah sakit mana?" "Ya, baiknya, Sa. Aku coba kontak temenku yang dokter dulu, Bu." Tisa segera mengambil ponselnya, bergegas keluar sambil menghubungi temannya tersebut. Teguh menoleh ke Tutik. "Aku nggak mau pindah rumah sakit, Bu. Aku mau dirawat di sini. Aku nggak mau utang budi sama Tisa. Harus mau. Kita nggak punya siapa-siapa lagi yang bisa bantu kita selain Tisa. Kalau pindah rumah sakit, aku nggak mau lanjutin periksa. Aku baik-baik aja kan," kata ibu. "Jadi, nggak usahlah kita repot-repot periksa lagi." Tutik membelalak menahan gemuruh yang sejak tadi menggelegar di dadanya karena takut kehilangan Teguh. "Kamu kayak gini pasti karena si Rahma datang, kan? Sadar nggak sih kamu, Guh, dia selalu bikin susah hidup kamu." Teguh mengernyit. "Nggak, Bu. Sebaliknya, aku yang bikin dia susah. Aku yang jahat. Laki-laki macam apa yang membatalkan pernikahan sehari sebelumnya dan menyodorkan laki-laki lain buat menikahinya sebagai istri ketiga? Padahal aku sangat mencintai Rahma, Bu. Jadi, ibu jangan paksakan aku dengan perempuan lain. Di hatiku, sampai kapanpun, hanya ada Rahma." Pada saat yang sama, Tisa masuk ruang rawat Teguh dan mendengar semua. Sontak air mata menggenangi pelupuk matanya. "Enggak, aku nggak boleh terpengaruh. Aku sudah tahu, Teguh memang hanya mencintai Rahma, tapi aku yakin, aku akan bisa memalingkan hati Teguh kepadaku." Lalu Tisa masuk dengan ceria, pura-pura tak mendengar apapun. "Aku udah kontak temenku. Dia dokter di rumah sakit yang paling bagus yang aku tahu. Kita langsung pindah hari ini." Tutik mengangguk. "Iya, hari ini juga, Ibu." Teguh membelalak protes tapi Tutik tak peduli. Bagi Tutik, yang terpenting saat ini adalah kesembuhan Teguh. Teguh selalu menurut kepadanya. Juga soal pindah rumah sakit. Dan ia juga ingin memastikan Rahma tidak tahu Teguh dipindah ke rumah sakit mana agar perempuan itu tidak muncul lagi dan menggoyahkan hati Teguh yang semestinya sudah berpaling kepada Tisa. Bramantia masih sangat kesal dengan pesan yang Rahma kirim. Pikirannya jadi tidak fokus. Sedikit-sedikit, kalimat Rahma muncul di benaknya. "Barusan aku jenguk Teguh di rumah sakit. Maaf, Mas, aku nggak izin dulu sama Mas." Bramantia meremas kertas di hadapannya. "Apa-apaan itu? Dia mau menginjak-injak harga diriku. Setelah pelukan itu, kenapa dia malah menemui Teguh? Karena mantan calon suaminya itu sakit. So what kalau Teguh sakit? Aku semakin yakin, Rahma tak jauh beda dengan Lena." Bramantia melempar kertas yang sudah ia remas sedemikian rupa ke dalam tempat sampah di bawah kolong mejanya. Perempuan-perempuan istri kedua dan ketiganya ini sama saja. Belum beres urusannya soal Lena yang dicurigai bersekongkol dengan Andi, sekarang Rahma juga cari masalah. Tidak tahan,
Bramantya buru-buru pulang. Ia sudah muak. Ia tidak akan mengikuti permainan Nachela lagi. Ia hanya akan punya satu istri, Nachela. Baik Nachela mau menerima atau tidak keputusannya, ia tak peduli. Dan sesampainya di rumah, emosinya membuat Bramantya mengucapkan kalimat yang ia sesali. Kalimat yang membuat Nachela terbelalak sangat sedih dan terluka. Belum pernah ia melihat Nachela seperti itu setelah sekian lama, tepatnya setelah Bramantya menikah dengan Nachela. Air mata Nachela menetes dan ucapan Bramantya terus terngiang di benaknya. Kamu sudah menghancurkan hidup aku dengan menyuruh aku menikahi mereka, Nachela. Nachela tak pernah menyangka Bramantya akan berpikir sama soal Rahma seperti ia berpikir soal Lena. Rahma berbeda. Rahma tulus dan solehah, ia yakin itu. Nachela menggenggam tangan Bramantya. Mas, ucapnya di antara derai air mata, kasih aku waktu untuk membuktikan bahwa Rahma tidak seperti yang kamu pikir. Aku yakin. Dengan dia bilang ke Mas bahwa dia menjenguk Teguh, itu tandanya dia berusaha jujur dan menghargai Mas. Harusnya dia bilang sebelum pergi. Pasti Mas akan melarang. Ya, kan? Iya, aku nggak suka. Nachela tersenyum tipis sambil menghapus air matanya. Aku tahu, kamu cemburu, tapi aku nggak cemburu. Aku hanya merasa harga diriku diinjak-injak. Kasih aku waktu. Aku akan buktikan. 3 hari. Kalau dalam 3 hari, kamu nggak punya bukti apapun, kamu tahu apa yang akan aku lakukan. Bersiaplah untuk menjadi satu-satunya istriku seperti sebagaimana seharusnya. Lalu Bramantya melangkah meninggalkan Nachela yang menghela napas, antara lega tapi juga khawatir. Karena, sejujurnya, ia pun takut jika Rahma masih mencintai dan mengharapkan Teguh. Rahma sudah di rumah dan masih terus berusaha menghubungi Bramantya tapi selalu di-reject. Bahkan kemudian nomor WA-nya diblokir. Kenapa, Mas? Kenapa di saat aku memilih kamu, justru kamu menghindariku? Ia terpikir untuk menghubungi Nachela. Tapi Nachela sedang sakit, ia masih menebus obat ke apotek. Sepertinya tidak bijak jika ia mengganggu istri pertama suaminya itu. Hingga kemudian ada telepon masuk di ponselnya. Dari Nachela. Di ruang kerjanya, Bramantya diam-diam mengeluarkan ponsel dari sakunya. Ia punya 3 folder rahasia. N, L, dan R untuk Nachela, Lena, dan Rahma. Paling penuh adalah folder Nachela, baik foto Nachela sen maupun foto area berdua, Jua dengan anak-anak. Paling sedikit isi folder Lena, yang hampir semua adalah foto Fadil. Dan folder Rahma, walau baru sebentar kebersamaan mereka, ia sudah punya beberapa foto Rahma yang ia ambil diam-diam saat mereka bersama. 2 di antara folder tersebut dalam waktu dekat akan ia hapus. Semua kisah istri kedua dan ketiga ini akan ia akhiri. Namun entah kenapa hatinya merasa tak tega menghapus folder Lena. Fadil telah mencuri hatinya. Bahkan tanpa sepengetahuan Lena, kadang Bramantya melipir ke sekolah Fadil dan menemuinya. Tentu dengan pesan, jangan bilang-bilang mama. Mungkin ia akan tetap menyimpan foto Fadil, hanya saja nama foldernya akan ia ganti dan semua foto yang ada Lenanya akan ia hapus. Bagaimana dengan Rahma? Rahmalah yang telah mencuri hatinya. Akankah ia bisa menghapus foto Rahma dari folder di HP-nya? Di kamarnya, Nachela berbasa-basi sejenak dengan Rahma.
Ia tak ingin membuat madunya itu merasa terintimidasi. Bukankah seperti itu biasanya hubungan antara istri pertama dan madunya? Walau jika dengan Lena, justru Lena lah yang mengintimidasi. Najla tersenyum tipis mengingat hal itu. Kamu sehat, Rahma? Alhamdulillah, sehat, Bu. Ih, Rahma, panggil Kak aja. Rahma meringis. Iya, Kak. Mamah dan Bapak gimana? Sehat. Alhamdulillah sehat. Rahma, besok kita bisa ketemu. Besok? Iya, jam istirahat kerja kamu aja. Insya Allah bisa, Kak. Najla tersenyum lega. Ya udah, aku samperin ke apotek, ya, besok. Makasih, Rahma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahma terdiam lama memandangi ponselnya setelah Najla mematikan sambungan. Ia ingin bicara dengan Bramantia, bukan dengan Najla. Ia yakin Bramantia pulang ke rumah Najla. Apa yang dikatakan suaminya itu kepada Najla sehingga tiba-tiba Najla menghubunginya. Lena menatap Andi di hadapannya. Laki-laki itu memohon, berlutut sambil memeluk kaki Lena. Aku cinta kamu, Lena. Dari dulu sampai sekarang, cintaku ke kamu nggak berubah. Aku tahu, aku bodoh. Aku nggak sehebat Bramantia, tapi aku yakin dia nggak mencintai kamu. Hanya aku yang mencintai kamu. Ia tidak bisa mempercayai semua ucapan Andi, tapi ia ingin percaya. Ia ingin Andi benar-benar mencintainya. Lena berusaha memahami makna tatapan Andi, apa yang ada di balik sorot matanya. Apakah benar cinta? Lena tidak tahu, Andi sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Bukti bahwa dulu Andi memang sangat mencintai Lena. Namun justru karena saking cintanya ia kepada Lena, Andi memiliki kekecewaan besar terhadap perempuan tersebut. Dan malam ini adalah malam penentuan. Apakah ia mampu melenyapkan Lena sekaligus menghancurkan Bramantia? Namun sejak tadi, sekuat apapun Andi berusaha menyembunyikan kesumat di dadanya, Lena seperti tak juga mempercayainya. Andi kesal, sangat kesal, namun terus ia tahan. Andi menangis, tangisan yang sebenarnya karena amarah yang begitu besar, dan berpura-pura ketakutan kehilangan Lena. Aku tahu, aku nggak pantas buat kamu, Lena. Tapi aku cinta kamu, aku takut kehilangan kamu. Aku akan perbaiki semua. Aku akan pastikan Pak Wira nggak ngoceh lagi. 6 bulan dari sekarang, kamu pasti bisa lebih kaya dari Bramantia. Kamu akan punya lebih banyak cabang daripada dia. Tabungan Fadil akan kembali dan bahkan sudah lebih banyak dari sebelumnya. 6 bulan lagi, tanya Lena sambil masih memindai wajah Andi, laki-laki yang mengaku mencintainya. Andi mengangguk yakin. 6 bulan lagi, kamu pasti akan memiliki semua. Lena tampak masih menimbang. Sementara dalam hati Andi, darahnya seakan sudah mendidih dan siap bergolak keluar dari wadahnya. Ya, Lena, 6 bulan lagi, kamu akan memiliki semua yang dibutuhkan mayat yang tergolek dalam lubang kuburnya, kain kafan yang sudah lusuh oleh tanah yang berganti basah dan kering, tanah dan penghuninya yang akan membuat jasad kamu membusuk. Jreng, Rahma sudah di mobil Najla. Najla sengaja menjemputnya tadi dan membawanya ke kafe lain, bukan yang di depan apotek. Kamu fleksibel, kan, istirahatnya. Kalau lebih dari 1 jam, aman. Rahma tersenyum. Aman, Bu, Kak. Najla ikut tersenyum. Selama perjalanan menuju kafe,
Najla memilih diam. Bukan di sini tempat ia membahas permasalahan itu. Tempatnya harus setenang mungkin agar ia bisa mengorek isi hati Rahma sebenarnya. Dan saat mereka sudah duduk berdua di kafe, makanan telah dipesan, dan minuman sudah diantar. Najla pun memulai interogasinya. "Kuliah kamu gimana, Rahma?" "Alhamdulillah lancar, Kak. Kalau kamu butuh apapun, jangan sungkan bilang sama Mas Bram, ya. Kalau misalnya ada tugas, tanya aja sama dia. Mas Bram pasti mau bantu kamu. Mas Bram itu perhatian banget sama kamu. Aku yakin, dia sayang sama kamu." Rahma merasa tak nyaman membahas semua itu dengan Najla, tapi ia tetap mengangguk. "Kamu nggak lagi ada masalah dengan Mas Bram, kan?" Rahma merasakan penekanan Najla pada kata nggak. Rahma buru-buru menyesap minumannya untuk meredakan kegugupannya. Matanya ia tumpukan ke gelas dalam genggamannya. Rahma sadar, Najla banyak menumpukan harapan atas diri Rahma untuk bisa membahagiakan Mas Bramantia. Satu sisi, Rahma ingin curhat kepada Najla dan meminta saran apa yang harus ia lakukan agar Mas Bramantia tidak mengabaikannya seperti sekarang. Namun di sisi lain, ia tak enak hati jika Najla tahu dirinya bermasalah dengan Mas Bramantia. Sekalipun Rahma curiga Najla mengajaknya bertemu karena Bramantia telah bercerita kepada istri pertamanya itu, namun Rahma memilih menggeleng. "Enggak, Kak, enggak ada." Rahma tampak terkejut. "Benar, kan, Mas Bramantia sudah cerita ke Kak Najla." "Kok aku jadi enggak respek, ya? Mas Bramantia terlalu kekanak-kanakan jika ia mengadu kepada Kak Najla dan meminta Kak Najla membereskan masalah ini." Najla berusaha menyembunyikan keterkejutannya atas jawaban Rahma. Ia sadar, Rahma tidak ingin jujur kepadanya. "Bagus kalau nggak ada. Aku ikut senang." Najla juga menyesap minumannya. "Kalau Teguh, gimana? Dia nggak pernah ganggu kamu lagi, kan?" Najla nekat mengeluarkan pertanyaan itu untuk melihat reaksi Rahma. "Oke," pikir Rahma, "jelas Mas Bramantia dan Kak Najla sudah membicarakan aku. Dan aku nggak suka." "Ganggu gimana maksudnya, Kak?" "Ya misalnya telepon kamu, ngajak ketemu, atau..." Walaupun dengan tegas, namun Rahma berusaha setenang dan sesopan mungkin mengucapkan keberatannya. "Aku rasa bukan hak Kak Najla untuk mempertanyakan hal itu. Kalau Mas Bramantia ingin tahu soal itu, silakan beliau sendiri yang tanya ke aku." Pada saat yang sama, makanan pesanan mereka datang. Di antara kekikukan yang muncul, Najla dan Rahma berusaha santai dan tetap menyantap hidangan di hadapan mereka. Najla terus saja menatap Rahma, berusaha menerka apa yang ada di benak madunya itu. Sementara Rahma berusaha menyembunyikan gejolak emosi hatinya agar tidak tampak di mata dan raut wajahnya. "Jujur, aku kecewa sama kamu, Mas Bramantia." Rahma meradang dalam hatinya. Bersambung.